Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaitun wa nakhla. Zaitun pohon kurma. Sekali lagi Allah mencontohkan biji-bijian yang tumbuh dari bumi yang dia belah adalah zaitun dan pohon kurma. Sekali lagi jadi contoh bahwa budaya populer itu juga diperhatikan oleh Allah. Bagaimana zaitun itu pada masa Rasulullah adalah buah yang sangat disakralkan karena minyaknya pada pendeta-pendeta Yahudi maupun pendeta-pendeta Nasrani. Urapan-urapan mereka itu sampai detik ini masih mereka yakini. Dan Allah tidak malu untuk mengatakan itu. Hei, zaitun itu aku yang buat, istilah kasar seperti itu kepada mereka. Lalu kemudian pohon korma adalah salah satu komoditi yang memiliki ciri khas tersendiri yang ada di Timur Tengah. Memang dia bisa tumbuh di negara-negara yang bukan di Timur Tengah, tapi orang kalau sudah bicara tentang kurma itu artinya udah tanah Arab, istilah kasarnya seperti itu. Sulit orang mengatakan pohon korma, oh itu Perancis, bukan begitu gaya pikirnya. Korma, oh ya sudah Arab Saudi atau apa, Irak atau apa yang lainnya seperti itu. Dan Allah tidak sungkan untuk mengatakan, karena sekali lagi Allah itu zat yang maha suci. Ketika zat yang maha suci mengatakan zaitun dan pohon kurma, berarti ada energi, ada reaksi dari pelapalan Allah kepada Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah, dan energi itu tidak akan pernah terbuang percuma. Ketika Allah mengatakan zaitun dan pohon kurma sebagai contoh bagaimana Allah menjadikannya sebagai pohon yang berguna bagi manusia, karena dia menurunkan hujan, lalu hujan itu membelah bumi, dan dari bumi itu lahirlah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang akan dihidangkan kelak di hadapanmu, yang akan menjadi obat bagimu, yang akan menjadi pemenuhan kebutuhan fisikmu. Dari kebutuhan fisik yang kau penuhi nanti akan menopang kebutuhan batinmu. Jadi sekali lagi emang luar biasa Al-Quran. Sejalan orang yang mengerti Al-Quran itu bukannya sombong, bukannya takabur, bukannya ujub, apalagi astagfirullah. Rata-rata mereka sehat. Rata-rata ya, artinya rata-rata ya, ada juga yang walaupun baca Al-Quran sakit ya, memang udah penyakitan, mau diapain lagi. Baik pikirannya, baik jiwanya, baik akalnya, baik batinnya itu rata-rata sehat. Karena mereka gantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Mereka gantungkan hidupnya kepada yang maha pencipta, yang maha kaya, yang maha tinggi, yang maha mulia. Meskipun Allah sering menekankan hablum minan nasmu, jangan pernah engkau lupa. Salah satu contohnya ini adalah bagaimana Rasulullah ditegur oleh Allah di dalam surat Abasa bagi yang sunni meyakini hal itu. Lalu bagaimana itu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar ditegur oleh Allah bagi umat Syiah meyakini hal itu. Jangan kau berpaling dan berbuka masam, karena orang buta itu, yang miskin itu, yang gembel itu, yang luar biasa menjijikan itu, aku tahu dia sedang ingin menyucikan dirinya. Ya, levelnya sama seperti Umar, seperti khalifah kamu dulu yang jahanam itu, yang kafir itu, yang luar biasa mendengki kepada Islam, yang luar biasa benci kepada Islam. Lalu ketika mendengar lafaz Al-Quran dibaca oleh adiknya, termehek-mehek seperti perempuan. Sama, orang buta itu juga sama, ingin mencucikan dirinya, ingin meninggikan dirinya, ingin memuliakan dirinya. Ya wajar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, karena tahu ada Nabi yang mengajarkan tentang surga, tentang neraka, yang mengajarkan tentang cara hidup yang baik dan benar, kesehatan yang benar, kebersihan yang benar, kebaikan yang benar, begitu. Dan Allah menekankan wajaitun dan pohon kurma. Perhatikan itu. Pada masanya mungkin itu buah sangat populer, pohon zaitun.
Pada saat ini mungkin itu populer pohon kurma, sampai detik ini juga populer apalagi di kalangan umat Islam. Tidak tiba-tiba terjadi, ujuk-ujuk ada itu pohon kurma itu dari Arab, dikirim lewat pesawat siapa yang ciptakan? Orang kafir. Kenapa dibilang orang kafir? Lisensinya dari orang kafir. Mungkin bodi pesawat, sayap pesawat yang ciptakan Habibie orang Islam, tapi lisensi hak cipta itu orang kafir. Jadi aneh kalau engkau membenci orang kafir, sementara kurma yang ada di hadapanmu itu gara-gara orang kafir itu hadir. Mesin uap yang pertama ciptakan orang kafir. Kalau dia tidak lewat udara, lewat laut. Kapal yang ciptakan orang kafir. Dari mesin uap berkembang menjadi kapal. Lisensi yang dibicarakan tentang lisensi. Nanti Anda akan menyangka, enggak, kapal ini yang ciptakan Qatar. Iya, memang Qatar. Yang ciptakan Uni Emirat Arab. Iya, memang negara Islam. Tapi lisensi itu tidak bisa diganggu gugat hak cipta. Ini yang sangat fatal bagi umat Islam. Sangat mengesampingkan hak cipta. Dianggapnya hak cipta itu sesuatu yang remeh. Padahal kalau hak cipta itu dianggap sesuatu yang sangat penting. Kita ini gembel, hidupnya cuma di gua, nggak punya apa-apa. Ya kalau mau hidup seperti itu ya silakan. Nggak ada TV, nggak ada mobil. Port itu yang ciptakan white bersaudara itu orang Kristen. Lisensi yang dibicarakan ini, meskipun orang Timur Tengah punya saham bermiliar itu bukan punya engkau. Tanpa ada yang menciptakan pertama kali, engkau tidak bisa seperti itu. Makanya jangan ujub. Sekali lagi, nyentilnya luar biasa Allah. Makanya sama umat Islam ini senangnya berantem sesamanya itu. Yang sampai sekarang bingung tuh, berantem sesamanya itu luar biasa, baku hantam. Tapi kalau sama orang luar takutnya luar biasa, pengecut. Ya terbukti bagaimana itu Israel, negara kecil, bisa dikencingin semua itu negara Arab. Tidak bisa membedakan musuh dan lawan. Kasihan, karena memang apa ya istilah kasarnya, kalau memang itu wallahu alam, itu dari Allah, ya alhamdulillah, emang itu udah kehendak Allah. Kan ada mazhab yang seperti itu udah kehendak Allah, udah takdir Allah. Dan kalau udah tahu itu takdir Allah, udah tahu itu kehendak Allah, makanya jangan sombong, jangan ujub, jangan takabur. Jangan sampai seperti Muhammad, tidak mau membagikan ilmunya kepada orang buta. Jangan seperti Abu Bakar yang tidak mau membagikan ilmu kepada orang buta. Yaitu dan pohon korma. Sekali lagi bahasa ini surat yang benar-benar menempeleng wajah umat Islam sebenarnya. Namun jangan tempelengnya itu menimbulkan cukup sampai di pipi saja, jangan sampai dibawa ke hati. Karena emang tempelengan Allah itu keras, luar biasa keras. Tapi lebih baik ditempeleng di bumi daripada ditempeleng di akhirat. 1 hari 1000 tahun, coba bayangkan. Di sini 1 hari ditempeleng 10 menit, ya udah rasanya 10 menit. Di sana 10 menit berapa ratus tahun. Kalkulasikan dengan kalkulator kalau 1000 tahun 1 hari. Surat Abasa sekali lagi seperti guru yang mengajarkan kepada muridnya, seperti sahabat yang mengingatkan kepada muridnya, seperti ayah yang sayang kepada anaknya, seperti raja yang menitahkan kepada hambanya. Jangan kau berlaku sombong, jangan kau berlaku ujub, jangan kau berlaku takabur. Semua itu dari aku, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Dia Sang Maha Pencipta, dan dari apa yang diciptakannya itu lahir hujan sehingga lahir anggur, lahir sayur-sayuran, lahir zaitun, dan lahir pohon korma. Tuh hadir
akhirnya hadir di hadapanmu. Alhamdulillahirabbil alamin.